Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alessandra, NIM 20105241108. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Pandemi COVID-19 Mempercepat Transformasi Digital dalam berbagai Sektor Kehidupan. Abstrak. Saat ini, era digital sudah besar di semua sektor kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Perkembangan era digital 4.0 menuntut semua faktor kehidupan untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan teknologi yang ada. Transformasi digital semakin dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 memaksa semua sektor untuk melakukan segala aktivitas secara daring dengan memanfaatkan teknologi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan transformasi digital di berbagai sektor kehidupan pada masa pandemi COVID-19, di mana artikel ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Hasil yang diharapkan percepatan transformasi digital memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan berbagai aktivitas selama COVID-19 dan diharapkan dengan adanya percepatan transformasi digital dapat dijadikan sebagai adaptasi masyarakat secara luas terhadap perkembangan teknologi digital. Latar belakang sendiri yaitu arah digital dapat diartikan sebagai era di mana semua aspek kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Transformasi digital semakin cepat dengan adanya pandemi yang terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan yang luar biasa terhadap kehidupan manusia, di mana terjadinya pandemi COVID-19 ini menjadi pendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada akhir 2019 lalu. Bagian besar gangguan yang dialami oleh seseorang yang terinfeksi virus corona adalah mengalami gangguan pernapasan dengan ciri gangguan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Dengan mengurangi jumlah orang yang terinfeksi COVID-19, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan mencegah COVID-19, di mana dengan adanya pandemi memaksa semua sektor untuk melakukan segala aktivitas secara daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga selama masa pandemi banyak aktivitas yang sangat bergantung pada teknologi digital untuk menunjang keberlangsungan di tengah kondisi pandemi. Kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini meliputi kegiatan kerja atau bahkan kegiatan pendidikan yang dilakukan dari rumah secara daring. Kajian pustaka. Untuk kajian pustakanya, kita akan membahas tentang konsep transformasi, konsep digitalisasi, faktor pendorong terjadinya transformasi digital, dampak positif dan negatif transformasi digital, dan tantangan transformasi digital. Konsep transformasi. Menurut Nurgiantoro, transformasi merupakan perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Apabila suatu hal atau keadaan yang adalah budaya, maka budaya itulah yang mengalami perubahan. Sedangkan menurut ilmuwan Lascaux dalam Najwan dan Johansson, transformasi merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur hingga sampai pada tahap ultimate. Perubahan yang terjadi dilakukan dengan memberikan tanggapan terhadap pengaruh unsur-unsur dari dalam maupun dari luar yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah ada sebelumnya melalui proses pendidikan atau menandakannya secara berulang-ulang. Sedangkan menurut Habrakan dalam Najwan dan Johansson, transformasi merupakan perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan proses itu akan berakhir, tergantung dari faktor yang mempengaruhinya, komprehensif dan berkesinambungan, serta perubahan yang terjadi mempunyai
hubungan erat dengan emosional atau sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut Dewi, transformasi merupakan proses perubahan yang memiliki ciri-ciri yaitu adanya perbedaan, adanya konsep ciri, atau identitas yang menjadi acuan perbedaan di dalam suatu konsep transformasi dan bersifat historis. Konsep digitalisasi. Dari asal katanya, digital berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus yang berarti jari jemari, di mana jumlah jari jemari adalah 10, yang terdiri dari angka 1 dan 0, sehingga digital diartikan sebagai penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on. Sedangkan menurut Ali, digital merupakan sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman yang berhubungan dengan teknologi dan sains, dari yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari yang bersifat rumit menjadi ringkas. Sehingga digital dapat diartikan sebagai perubahan yang dipengaruhi atau disebabkan oleh pemakaian teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dari pengertian ini, transformasi digital dapat diartikan sebagai bagian proses dari teknologi yang lebih besar, yaitu perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan manusia. Faktor pendorong transformasi digital. Menurut Habraken, faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya transformasi digital meliputi yang pertama, kebutuhan identitas diri, di mana pada dasarnya setiap orang ingin dikenal dan ingin memperkenalkan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, yaitu perubahan gaya hidup, yang merupakan perubahan struktur dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh pengaruh kontak dengan budaya lain, serta munculnya penemuan-penemuan baru yang berhubungan dengan manusia dan lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu pengaruh teknologi baru yang menimbulkan perasaan untuk mengikuti mode, di mana sebagian teknologi masih dapat digunakan secara teknis karena belum mencapai umur teknis, tapi terpaksa harus dilakukan perubahan untuk mengikuti mode. Dan faktor yang terakhir yaitu perubahan regulasi, di mana perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu pengendalian suatu kelompok, lembaga, atau organisasi dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat menjadi pendorong terjadinya transformasi digital. Dampak positif transformasi digital. Perkembangan transformasi digital telah banyak memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, di mana dampak positif dari adanya transformasi digital meliputi yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Kedua, tumbuhnya inovasi baru dalam berbagai bidang kehidupan yang berorientasi pada teknologi digital yang memberikan kemudahan proses bagi manusia untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, terutama media elektronik yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat. Yang keempat, yaitu adanya transformasi digital telah memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terjadi melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif transformasi digital. Selain memberikan dampak positif, transformasi digital juga mempunyai dampak negatif, yaitu yang pertama, adanya ancaman terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual yang disebabkan oleh akses data dan informasi yang semakin mudah. Kedua, yaitu adanya ancaman penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan tindakan pidana, seperti melakukan pelanggaran sistem dan lain-lain yang dapat menurunkan moralitas masyarakat. Tantangan transformasi digital. Transformasi digital tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberikan tantangan bagi semua sektor kehidupan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi kehidupan. Sebagai contoh, dalam bidang sosial budaya, transformasi digital telah memberikan dampak positif serta dampak negatif yang harus dihadapi dan diatasi sebagai tantangan untuk mencegah dan memperbaiki terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pemrosotan moral yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja dan pelajar, menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang harus diatasi.
Selain itu, proses interaksi yang dilakukan di antara masyarakat mengalami pengaruh teknologi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat lebih sering menggunakan komputer yang terhubung ke telepon untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, teknologi digital memberikan peranan penting dalam membantu mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional, di mana lembaga militer sudah menjadikan teknologi informasi sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk kekuatan dan persatuan di dalam organisasi. Tantangan yang harus dihadapi dalam bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman dari luar yang terjadi di dunia maya, seperti aktivitas hacker yang dapat merusak sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dalam bidang teknologi informasi, teknologi digital memberikan tantangan yang lebih bersifat kompleks, karena dari berbagai sudut yang ada telah membawa pengaruh-pengaruh yang dapat membawa perubahan di berbagai sisi, di mana teknologi informasi merupakan bidang saat teknologi yang dijalankan mencakup berbagai bidang kehidupan yang tidak terbatas, seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Tantangan dalam bidang teknologi yang harus dihadapi seperti permasalahan suatu masalah, membuka kreativitas, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Pembahasan. Pada bagian pembahasan, kita akan membahas tentang situasi pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu faktor mendorong terjadinya percepatan transformasi digital dalam berbagai sektor kehidupan, di mana selama pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas dan melakukan pekerjaan melalui digital untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Mana regulasi baru merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya proses transformasi digital. Salah satu sektor kehidupan yang mendapat pengaruh dari adanya pandemi COVID-19 adalah dunia pendidikan, di mana selama masa pandemi COVID-19, semua sekolah dan instansi pendidikan terpaksa harus melakukan aktivitas dari rumah. Penerapan proses pembelajaran jarak jauh dalam dunia pendidikan menjadi alternatif pembelajaran pada masa COVID-19. Proses pembelajaran tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi, di mana proses belajar mengajar dilakukan melalui media virtual atau media online seperti aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan aplikasi belajar online lainnya. Dalam dunia kerja, setelah ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar, semua aktivitas perkantoran terpaksa harus dilakukan secara daring dari rumah. Dalam bidang kesehatan, transformasi digital telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa pandemi. Masyarakat dapat berkonsultasi terkait kesehatan mereka kepada petugas kesehatan melalui media digital tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Dan selama masa pandemi, banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan secara online atau menggunakan teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital, membuat masyarakat dapat memasarkan produknya secara online melalui media massa. Kesimpulan. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa transformasi digital telah terjadi di berbagai bidang kehidupan tanpa terkecuali, baik di bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adanya pandemi COVID-19 telah mempercepat proses transformasi digital sebagai salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari adanya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona. Adanya faktor yang mendorong terjadinya transformasi digital, di mana selama masa pandemi COVID-19, transformasi digital sudah dimanfaatkan oleh berbagai sektor kehidupan untuk tetap dapat melakukan aktivitas di tengah kondisi dan situasi yang terjadi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.